Usai sanksi ketiga, Hernandez siap kembali ke line up Milan lawan Cagliari. Theo Hernandez bakal kembali ke starting 11 AC Milan untuk pertandingan Serie A melawan Cagliari Minggu 20 Maret dini hari kemarin setelah menjalani sanksi larangan bermain ketiganya musim ini. Milan News menyorot bagaimana Alessandro Florenzi kembali bermain dengan baik saat ditugaskan mengisi sisi kiri pertahanan Rossoneri dalam kemenangan Rossoneri atas Empoli akhir pekan kemarin. Akan tetapi, untuk menghadapi Cagliari yang diasuh oleh Walter Mazzarri, tanggung jawab akan berpindah kepada Hernandez guna menunjukkan bahwa ia telah memanfaatkan dengan baik masa skorsnya selama satu laga, dan ia pun perlu sekali lagi membangun chemistry dengan Rafael Leao. Ketika pemain internasional Prancis tersebut berada di belakangnya, Leao berjuang dengan keras dan dapat benar-benar mengeluarkan potensi terbaiknya hingga level maksimal. Mekanisme dan pemahaman yang telah tercipta antara kedua bintang tersebut musim ini berperan besar dalam kesuksesan Milan memenangkan pertandingan dan akhirnya merebut posisi puncak klasemen sementara Serie A untuk terus aktif dalam perburuan Scudetto. Dalam 23 penampilannya di Liga musim ini, Hernandez telah mencetak 4 gol dan persembahkan 6 assist yang menguatkan reputasinya sebagai salah satu fullback penyerang terbaik di dunia. Saat melawan klub Sardinia, mantan bintang buangan Real Madrid tersebut akan kembali ke starting 11 Rossoneri dengan harapan dapat memberikan kontribusi luar biasanya seperti yang ditunjukkan dalam pertandingan selama ini. Lawan terberat AC Milan menurut Tomori, Inter atau Napoli? AC Milan ada di posisi apik dalam perburuan Scudetto musim ini. Milan ada di puncak klasemen sementara Serie A 2021-22, unggul dari rival-rivalnya seperti Napoli dan Inter Milan. Rossoneri jadi favorit juara karena terus menjaga konsistensi permainan dan beberapa pekan terakhir. Milan tidak selalu menang, tapi mereka bisa menghindari kekalahan dan tetap meraih poin. Saat ini Milan mengoleksi 63 poin dari 29 pertandingan. Di peringkat kedua ada Napoli dengan 60 poin. Di peringkat 3 ada Inter Milan dengan 59 poin dan masih menyimpan 1 pertandingan. Artinya, Milan memimpin dengan 9 pertandingan sisa. Mereka juga sudah melewati duel langsung dengan Napoli dan Inter, hasilnya cukup memuaskan. Ancaman Inter dan Napoli juga dibicarakan oleh bek Milan Fikayo Tomori. Mantan pemain Chelsea ini memahami bahwa situasi di klasemen bisa berubah drastis. Milan unggul, tapi Napoli dan Inter tidak bisa dipandang remeh. Inter tim luar biasa, Napoli tim berkualitas, dan saya sangat menyukai Juventus dan Roma, kata Tomori dikutip dari Football Italia. Menurut saya tidak ada istilah lawan terbaik, setiap tim punya kekuatan dan kelemahan, sama seperti kami. Klasemen akan memberitahu Anda siapa tim yang terbaik. Untuk sekarang, kami sedang diuntungkan dan poin kami unggul, imbuhnya. Menurut Tomori, Milan bisa ada di posisi sekarang karena mereka terus berkembang dalam beberapa bulan terakhir. Stefano Pioli memegang peran besar sebagai pelatih. Milan terus belajar dari kesalahan mereka. Kami jelas sudah berkembang, kami lebih berpengalaman dan kami belajar hal baru setiap hari bersama Pioli, sambung Tomori. Kami mengatasi kesalahan-kesalahan kami dan itu membuat kami meningkatkan kesadaran. Kami kelompok yang hebat, kami bermain sebagai tim. Kami lebih tangguh dalam serangan balik dan serangan di sisi sayap, fase defensif kami bagus. Kami membantu satu sama lain dan kami punya energi, tutupnya. Cara Pioli motivasi skuad Milan, Prince klasemen tempel di Milanello. Setiap pelatih punya cara khusus memotivasi skuadnya untuk terus menjaga fokus meraih target. Tidak terkecuali untuk Stefano Pioli, bos AC Milan. Saat ini, Milan ada di posisi apik dalam perburuan Scudetto.
pasukan Pioli memimpin klasemen sementara Serie A, unggul tipis dari sang rival Napoli dan Inter Milan. Tahun lalu, tidak ada yang menyangka Milan bisa bersaing di papan atas, apalagi memimpin klasemen. Posisi ini bisa diraih berkat kerja keras tim Milan dalam beberapa bulan terakhir. Milan juga mulai disebut sebagai calon juara sejak awal tahun 2022 ini. Menariknya, di balik performa apik itu ada cara unik Pioli memotivasi skuadnya. Posisi apik Milan sekarang juga dibicarakan oleh salah satu bek mereka, Fikayo Tomori. Dia menegaskan bahwa saat ini Milan memasuki momen-momen krusial, bahwa mereka harus fokus penuh ke pertandingan. Kami tahu di mana posisi kami dan apa yang ingin kami raih. Ini adalah momen yang menentukan dan kami harus tetap fokus, kata Tomori di Football Italia. Kami punya juara-juara hebat dalam tim kami. Ada Mike Maignan yang menjuarai Liga Prancis bersama Lille. Olivier Giroud adalah juara dunia. Zlatan Ibrahimovic punya mentalitas luar biasa. Kinerja tim kami selalu didukung dengan determinasi tinggi, meski tim kami masih muda, imbuhnya. Menurut kabar yang beredar, pelatih Stefano Pioli punya cara untuk memotivasi skuadnya. Pioli mencetak tabel klasemen akhir musim lalu dan menempelnya di Milanello, markas latihan Rossoneri. Perbandingan dengan musim lalu dapat membantu kami untuk menunjukkan bahwa kami sudah berada di jalur yang tepat, sambung Tomori. Milanello adalah simbol, ada foto-foto tim yang pernah juara di mana-mana. Milan adalah salah satu bagian sejarah sepak bola Italia, tutupnya. Cabut dari Man United, Lingard bakal gabung ke AC Milan. Gelandang Manchester United Jesse Lingard dikabarkan telah ditawarkan ke klub Serie A AC Milan. Lingard adalah pemain didikan Akademi Manchester United. Sayang dalam beberapa musim terakhir, ia kesulitan mendapat jatah bermain reguler di Old Trafford. Lingard akhirnya sempat dipinjamkan ke West Ham pada pertengahan musim 2020-2021. The Hammers sempat berniat merekrutnya secara permanen. Namun Lingard akhirnya tetap bertahan di MU, sayangnya kesempatan mainnya masih terbatasi. Jesse Lingard akhirnya santer disebut bakal cabut dari Manchester United pada akhir musim nanti. Apalagi kontraknya di klub tersebut berakhir pada musim panas 2022 mendatang. Beberapa klub kemudian dikaitkan dengan Lingard, diantaranya ada Newcastle dan West Ham. Kini ada klub baru yang dikaitkan dengannya, klub tersebut adalah AC Milan. Kabar ini diklaim oleh jurnalis asal Italia Niccolò Schira via Sempre Milan. Kabarnya, Lingard bahkan sudah ditawarkan ke Milan. Di Milan ia bisa bereuni dengan Zlatan Ibrahimovic. Selain itu, ia juga disebut ditawarkan pada AS Roma. Tak lama setelah kabar itu beredar, Jesse Lingard malah membuat kabar kepindahannya ke AC Milan berhembus makin kencang. Pasalnya ia berfoto dengan Zlatan Ibrahimovic. Keduanya bersua di kota Milan. Lingard lantas mengunggah foto itu di akun Instagram pribadinya. Musim ini, Jesse Lingard baru bermain 19 kali bagi Manchester United di semua ajang kompetisi. Ia menyumbangkan 1 assist dan 2 gol bagi MU.